Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fahmilu ana wa hulamu nahwi idawatan mimma'in wa anazatan wa yastangji bil ma'i muttafaqun alaih. Wa an Anasin lan kacerita saking sahabat Anas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Anas. Qala matur sapa Anas, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulu iku manjing sapa Rasulullah. Yadkhula iku manjing sapa Rasulullah al khala'a ing jamban. Fahmilu mongko gawakno ana sapa ingsun wa hulamun lan punakawan nahwi sepadane ingsun idawatan ing wadah mimain saking banyu wa anazatan lan tombak cilik fayastangji mongko gawe sesuci sapa Rasulullah bil mai kelawan banyu. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis berikutnya masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke jamban atau ke kamar kecil, saya dan pembantu lainnya itu membawakan idawa mimma, wadah yang berisi air. Maksud wadah yang berisi air di sini adalah wadah yang terbuat dari kulit yang ada airnya, dan membawa tombak kecil atau tombak pendek. Kemudian Rasulullah SAW bersuci dengan menggunakan air tersebut. Hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Lalu untuk apa tombak kecil tersebut? Jadi begini, ketika seseorang buang hajat, buang air besar, itu duduknya itu kan diusahakan yang menjadi tumpuan adalah kaki kiri. Lalu kaki kanan itu diluruskan dengan apa? Itu ada tekanan. Kalau bahasa Jawanya itu jejek. Nah, terus anazatan itu untuk apa? Jadi untuk pegangan. Jadi disunahkan itu tangan kanan kita itu memegang sesuatu untuk lebih kuatnya membantu mengeluarkan hajat. Tuh, jadi ada pegangan. Kemudian setelah itu kan Rasulullah bersuci dengan menggunakan air. Jadi airnya tadi untuk bersuci, tombaknya untuk pegangan. Seperti itu. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhil idawata fangtolaqa hatta tawara anni faqadha hajatahu. Muttafaqun alaih. Wa anil Mughirati lan kacerita saking Al Mughirah ibnu Syu'bah putra lanang Syu'bah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Mughirah bin Syu'bah. Qala matur sapa Mughirah bin Syu'bah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khul ngalapo sira al idawata ing wadah. Maksudnya idawata mimma, al idawata ing wadah banyu.
Fang tolako mongko budal sira hatta tawara sehingga ora ketok sira utawa hatta tawara sehingga sepi sira ani saking ingsun. Fakondo mongko nekanono sira hajatahu ing hajat sira. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini yaitu dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Ambillah wadah air ini, kemudian kamu pergilah. Kamu pergilah sampai tidak terlihat oleh saya. Tidak terlihat oleh saya, kemudian silakan buang hajat di situ. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita buang hajat, baik itu baul atau ghaid, baik buang air kecil ataupun air besar, itu jangan sampai terlihat oleh orang lain. Tuh. Makanya kalau membuat kamar mandi itu ya harus ada pintunya. Buat yang untuk tempat buang air kecil ya harus ada pintunya. Terkadang mengikuti tren zaman membuat kamar mandi atau membuat tempat buang air kecil itu sambil berdiri tapi di belakangnya tidak ada tutupnya. Itu ya tidak sesuai dengan hadis ini. Karena apa? Karena orang yang lewat kan melihat itu. Jadi yang ditutupi itu bukan hanya kemaluannya saja, tapi seluruh tubuhnya. Yang penting tidak kelihatan. Ini kan hadis ini kan sudah jelas menunjukkan bahwa fang tolako hatta tawaroani. Pergilah kamu sampai di tempat yang saya tidak bisa melihat kamu, tidak terlihat oleh saya. Sampai di mana tempat kamu tidak terlihat oleh saya, dan buanglah hajat di situ. Itu loh. Jadi jangan sampai kelihatan. Itu ada kadang masjid tidak ada pintunya, yang untuk buang air kecil tidak dikasih pintu, ya itu ya dirubahlah, jangan sampai seperti itu agar sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.